Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perencanaan dan peningkatan kinerja. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Dini Nurhayati, yang kedua Reja Prasna Betari, dan yang ketiga Sasha Imas. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya merencanakan dalam mengantisipasi masa depan. Perencanaan SDM sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa datang bagi sebuah organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan SDM berarti usaha untuk mengisi atau menutup kekurangan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa datang, perencanaan SDM lebih menekankan adanya usaha peramalan, forecasting, mengenai ketersediaan tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan rencana bisnis di masa datang. Tujuan perencanaan SDM adalah untuk mempergunakan SDM seefektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi dalam mengisi posisi yang kosong kapanpun dan apapun posisi tersebut. Syarat perencanaan SDM: yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. 2. Harus mampu mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang SDM. Yang ketiga, harus mempunyai pengetahuan luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. Yang keempat, harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Yang keenam, mengetahui secara luas peraturan dan kebijakan perburuhan pemerintah. Selanjutnya, prosedur perencanaan MSDM. Yang pertama, menetapkan secara jelas kuantitas MSDM yang dibutuhkan. Kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang MSDM. Ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima, memiliki yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Yang keenam, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Selanjutnya yaitu rencana SDM. Yang pertama, rencana harus menyeluruh, jelas, dan mudah dipahami para karyawan. Yang kedua, job description, setiap personil jelas dan tidak terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan kerjaan. Yang ketiga yaitu kualitas dan kuantitas serta penempatan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat yaitu rencana harus sesuai secara jelas menetapkan hubungan kerja, saluran pemerintah dan tanggung jawab. Yang kelima, rencana harus fleksibel dalam pelaksanaannya, tetapi tujuan, pedoman, pola dasarnya tetap. Yang keenam yaitu rencana harus mengatur tentang mutasi, peraturan dan sanksi hukuman, pengembangan, dan cara penilaian dan yang dinilai, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu dalam rencana harus terdapat secara jelas hak dan kewajiban para karyawan. Yang kedelapan, rencana harus menjadi pedoman, kejelasan tugas pendorong semangat kerja karyawan. Yang kesembilan yaitu rencana harus dapat digunakan menjadi alat kontrol yang baik. Yang selanjutnya yaitu hambatan yang timbul dalam perencanaan. 1. Tujuan yang tidak tepat. 2. Sistem kompensasi yang tidak tepat. 3. Lingkungan eksternal yang kompleks dan dinamis. 4. Kondisi persaingan yang semakin tajam. 5. Tidak memahami organisasi yang semakin dinamis.
6. Terjadi konflik internal organisasi antara manajemen dan buruh. Yang selanjutnya yaitu pengertian kinerja karyawan. Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ada 11. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, otoritas atau wewenang. Yang ketiga, disiplin. Keempat, inisiatif. 5. Ketersediaan peralatan dan barang. 6. Lingkungan kerja. 7. Job description dan tanggung jawab. 8. Visi, misi, dan budaya organisasi. 9. Sistem produksi dan cara kerja pemimpin. 10. Pelatihan dan pengembangan diri. Terakhir, bonus dan intensif. Selanjutnya ada karakteristik karyawan. Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi adalah sebagai berikut menurut Mangkunegara. Yang pertama, memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. Kedua, berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. Ketiga, memiliki tujuan realistis. Keempat, memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya. Kelima, manfaatkan umpan balik yang konkret dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukan. 6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. Selanjutnya ada cara meningkatkan kinerja karyawan. Yang pertama, penuhi hak karyawan sesuai regulasi. Kedua, lakukan penilaian kerja secara rutin. Ketiga, berikan reward pada karyawan unggulan. 4. Beri peringatan khusus kepada karyawan yang bermasalah. 5. Motivasi. 6. Buka jenjang karir. 7. Adakan training karyawan.